Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firman Abdurrahman dari kelas F2C Sekolah Tinggi Teknologi Basung akan memaparkan sedikit materi tentang induksi matematika. Maaf, ini sedikit, seharusnya ini induksi matematika sebagai tugas dari mata kuliah matematika ISKIP. Induksi matematika. Induksi matematika adalah metode pembuktian untuk pernyataan perihal bilangan bulat. Induksi matematika merupakan teknik pembuktian yang baku di dalam. Jadi induksi matematika hanya berlaku untuk bilangan bulat, bukan bilangan desimal atau sebagainya. Next. Di sini saya akan membahas 4 materi induksi matematika. Mungkin yang prinsip induksi kuat dan prinsip induksi secara umum itu seharusnya sekarang akan fokus ke prinsip induksi sederhana dan prinsip induksi yang dirancatkan. Basis induksi dan langkah induksi. Sebelum kita memasuki ke materi pertama, yaitu dari prinsip induksi sederhana, di sini kita akan mengenal beberapa langkah untuk melakukan induksi matematika, yaitu basis induksi dan langkah induksi. Langkah pertama yang dinamakan basis induksi, sedangkan langkah kedua dinamakan langkah induksi. Langkah induksi berisi asumsi atau andaian yang menyatakan bahwa benar. Jadi kita memberi asumsi atau menyatakan bahwa asumsi tersebut dinamakan hipotesis induksi. Bila kedua langkah tersebut benar, maka sudah dibuktikan bahwa Pn benar untuk semua bilangan bulat positif n. Masuk ke materi pertama, yaitu prinsip induksi sederhana. Misalkan Pn adalah pernyataan perihal bilangan bulat positif dan ingin membuktikan bahwa Pn benar untuk semua bilangan bulat positif n. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu Pn benar, dan yang kedua, jika Pn benar, maka P dalam kurung n ditambah 1 juga benar untuk semua bilangan bulat positif n lebih dari sama dengan 1. Yang pertama kita melakukan basis induksi. Basis induksi digunakan untuk memperlihatkan bahwa pernyataan tersebut benar bila n diganti dengan 1, yang merupakan bilangan bulat positif terkecil. Langkah induksi yang kedua yaitu langkah induksi. Langkah induksi harus memperlihatkan bahwa Pn dan P dalam kurung n tambah 1 benar untuk semua bilangan bulat positif. Kita masuk ke contoh 1.1. Tunjukkan bahwa untuk n lebih dari 1 dengan 1, 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah titik-titik tambah n sama dengan n dalam kurung n ditambah 1 per 2 melalui induksi matematika. Yang pertama kita lakukan yaitu langkah pertama, yaitu menentukan basis induksi. Basis induksi P n benar karena n sama dengan 1. Jadi Pn di sini kita ganti dengan angka 1 yang merupakan bilangan bulat positif terkecil. Jadi P1 benar karena untuk n sama dengan 1. 1 sama dengan 1 dalam kurung 1 ditambah 1 per 2. Di sini semua n diganti dengan angka 1 karena n sama dengan 1. Jadi 1 sama dengan 1 ditambah 1 dalam kurung 1 ditambah 1 per 2 sama dengan 1 dalam kurung 1 tambah 1 sama dengan 2 per 2. 1 dikali 2 sama dengan 2, 2 per 2 sama dengan 1.
dijelaskan. Yang tadi ini satu ini kan ini n dalam kurung n ditambah 1/2. N di sini kita ganti dengan angka 1 karena n kita asumsikan n sama dengan 1. Jadi semua n diganti dengan 1. Yang kedua, kita melakukan langkah induksi. Kita harus memperlihatkan bahwa P dalam kurung n ditambah 1 juga benar. 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah titik ditambah n ditambah n tambah 1 sama dengan n tambah 1 kurung siku dengan kurung n tambah 1 ditambah 1. Di sini semua n yang tadi n diganti dengan 1, sekarang semua n diganti dengan n ditambah. Untuk membuktikan, tunjukkan bahwa 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah titik ditambah n ditambah 1 sama dengan. Bilangan ini kita bisa menggunakan manipulasi aljabar dengan memisahkan dua deret bilangan. Deret pertama yaitu 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah titik ditambah n, dan deret yang kedua adalah n ditambah 1. Jadi kedua deret ini ditambah. Nah, sama dengan n dalam kurung n ditambah 1/2. Ini dari mana? Ini dari 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 3. Karena menurut hipotesis induksi ini sama dengan ini. Sebelumnya kan jadi ini n dalam kurung n ditambah 1/2 sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah titik ditambah n. Dengan kata lain n dengan kata lain 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah titik n sama dengan ini dan ini sama dengan ini. Jadi itu 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah titik ditambah n adalah n dan kurung n tambah 2 tambah 1/2 ditambah n. Sini kita memiliki dua suku yang sama. Kita bisa keluarkan dalam kurung n tambah 1 kurung siku n per 2. Kalau kita operasikan ini maka hasilnya akan ini. Sama dengan n tambah 1 ditambah dalam kurung n per 2 tambah 2. Kita menyamakan penyebut yang n per 2 tambah 1. Dengan kita uraikan lagi, n ditambah 1 sama dengan n ditambah 2 per 2. N tambah 2 per 2 dari mana? N per 2 ditambah 2 per 2. N tambah 2 per 2 dari n per 2 ditambah 2. N tambah 2 per 2 per 2. Kita uraikan lagi, n ditambah 1 kurang suku n tambah 1 ditambah 1 per 2. N tambah 1 tambah 1 dari mana? Ini uraian dari n ditambah 2. N tambah 1 tambah 1 sama dengan n. Langkah 1 atau basis induksi dan langkah 2 atau langkah induksi dibuktikan benar, maka semua bilangan bulat positif n terbukti bahwa untuk semua n lebih dari 1 adalah 1 ditambah 2 tambah 3 titik tambah n sama dengan n dan kurung n tambah 1. Yang kedua, masuk ke yang kedua yaitu prinsip induksi yang dirasakan. Jika ingin membuktikan bahwa pernyataan Pn benar untuk semua bilangan bulat lebih dari sama dengan n0, prinsip induksi sederhana dapat dirapatkan untuk menunjukkannya dengan cara sebagai berikut. Pertama, Pn0 benar. Yang kedua, jika Pn benar, maka P dalam kurung n tambah 1 juga benar untuk semua bilangan n lebih dari sama dengan ke contoh soal. Untuk semua bilangan bulat tidak negatif, buktikan dengan induksi matematika bahwa 2 pangkat
0 ditambah 2 pangkat 1 ditambah 2 titik ditambah 2 pangkat n sama dengan 2 pangkat n ditambah 1 plus 1 dikurangi 1. Misalkan Pn adalah proposisi bahwa untuk semua bilangan bulat tidak negatif n, 2 pangkat 0 ditambah 1 ditambah 2 pangkat 2 ditambah titik ditambah 2 pangkat n sama dengan 2 pangkat n tambah 1. Maka pertama kita melakukan basis induksi P dalam kurung nah, karena untuk n sama dengan n di sini kita asumsikan adalah 0. Kurung bilangan bulat tidak negatif pertama. Kita peroleh 2 pangkat 0 sama dengan 1. Karena semua bilangan yang dipangkatkan dengan 0, 1000, 2000, 3000, kalau kita pangkatkan dengan 0, maka hasilnya pasti 1. Nah, 2 pangkat 0 sama dengan 1 sama dengan 2 pangkat 0 ditambah 1 kurang 1. Sama dengan 2 pangkat 1 dari mana? 0 ditambah 1, 2 pangkat 1 ditambah 1. 2 pangkat 1 sama dengan 2, 2 dikurangi 1 sama dengan 4. Ini P 0 benar. Yang kedua kita melakukan langkah induksi. Misalkan Pn benar, yaitu proposisi 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 ditambah titik ditambah 2 pangkat n sama dengan 2 pangkat n ditambah 1 dikurangi 1. Diasumsikan benar dalam hipotesis induksi. Kita harus menunjukkan bahwa P dalam kurung n tambah 1 juga benar, yaitu 2 dalam kurung 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 2 ditambah titik ditambah 2 pangkat n ditambah 2 pangkat n tambah 1 ditambah 2 dalam kurung 2 pangkat dalam kurung n tambah 1 tambah 1 kurang 1. Di sini semua n diganti dengan n ditambah. Hal ini ditunjukkan sebagai berikut. 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 2 tambah 7 tambah 2 pangkat n tambah 2 pangkat n tambah 1 sama dengan. Di sini kita melakukan manipulasi aljabar kembali, yaitu mengelompokkan 2 derivatif. Yang pertama yaitu 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 tambah 2 ditambah titik ditambah 2 yaitu 2 pangkat n ditambah 1. Menurut hipotesis, deret bilangan ini sama dengan ini. Jadi 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 ditambah titik ditambah 2 pangkat n adalah sama dengan 2 n tambah 1. Ini sama dengan ini sama dengan ini. Itu sama dengan 2 pangkat n ditambah 1, maaf, ini seharusnya 2 pangkat n ditambah 1 dikurangi 1, bukan 2 pangkat ditambah, jadi sama dengan 2 pangkat n tambah 1 dikurangi 1 ditambah 2 pangkat n tambah 1. Kita kelompokkan antara 2 pangkat n tambah 1 dan 2 pangkat n tambah 1. Ini 1 untuk dikeluarkan. Kita uraikan 2 pangkat n tambah 1 ditambah 2 pangkat n tambah 1 sama dengan 2 dikali 2 pangkat n tambah 1. 2 pangkat n 2 kali 2 pangkat n tambah 1 sama dengan 2 pangkat n tambah 2. Bagaimana? 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 pangkat tambahkan 1 tambah n, 1 ditambah 1, jadi 2 pangkat n tambah 2. Nah, dengan 2 pangkat n tambah 1 ditambah 1. Ini uraian dari 2 pangkat n ditambah 2. Dikurangi 1. Maka hasilnya sama. Maka induksi menyatakan Pn benar. Tunjukkan bahwa
Ini masih materi matematika yang didapatkan. Tema yang kedua, tunjukkan bahwa untuk n lebih dari sama dengan 1, bahwa n pangkat 3 ditambah 2n adalah matematika. Yang pertama biasa kita instruksi. P dalam kurung 1. P1 benar karena n sama dengan 1. Kita mengasumsikan n sama dengan 1. Dengan semua n ini diganti dengan angka 1. 1 pangkat 3 ditambah 2 dalam kurung 1 sama dengan 3. 1 pangkat 3, 1 ditambah 2 kali 1, 2 tambah 1, 3. 3 adalah kelipatan 3. Kedua kita melakukan langkah induksi. Kita harus memperlihatkan bahwa P dalam kurung n tambah 1 juga benar. Dalam kurung n tambah 1 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 2 dikali n tambah 1. Ini semua n diganti dengan n ditambah 1. Jadi n tambah 1 pangkat 3 ditambah 2 n tambah 1 adalah N-nya sebagai berikut. N ditambah 1 pangkat 3 adalah 2 N tambah 1. Kita uraikan yang N pangkat 3 menjadi N pangkat 3 ditambah 3N pangkat 2 ditambah 3N tambah 1 tambah 2N tambah 2. Hasil dari 2 dikali N 2N, 2 dikali 1 sama dengan kita kelompokkan antara N pangkat 3 dan N. Yang akan kita buktikan. Kita kelompokkan karena di sini ada sama. N pangkat 3 ditambah 2N. Ditambah sisanya 3N pangkat 2 ditambah 3N ditambah 3. N pangkat 3 ditambah 2N. Ditambah kita uraikan yang 3N pangkat 2 ditambah 3N tambah 3 jadi 3 dalam kurung N pangkat 2 ditambah N tambah 1 karena ini jika dioperasikan maka hasilnya adalah nah, ini merupakan kelipatan bahwa N pangkat 3 tambah 2N adalah kelipatan juga dari hipotesis induksi. 3 dalam kurung N pangkat 2 dan tambah N tambah 1 juga kelipatan 3. Maka N pangkat 3 ditambah 2N ditambah 3 dalam kurung N pangkat 2 ditambah N tambah 1 adalah jumlah 2 buah bilangan. Ini merupakan kelipatan 3, ini merupakan kelipatan 3. Jadi ketika bilangan ini dijumlahkan dengan ini, maka berdasarkan 2 jumlah bilangan berkelipatan 3. Sehingga N pangkat 3 ditambah 2N tambah 3 dalam kurung N pangkat 2 ditambah N tambah 1 juga kelipatan. Jadi itu karena langkah 1 yaitu basis induksi dan langkah 2 yaitu langkah induksi sudah diperlihatkan benar, maka terbukti bahwa untuk semua N lebih dari sama dengan 1 N pangkat 3 tambah 2N adalah kelipatan. Bahas sekilas tentang prinsip induksi kuat. Versi induksi yang lebih kuat diperlukan untuk membuktikan pernyataan mengenai bilangan bulat. Versi induksi yang lebih kuat adalah sebagai berikut. 1. P dalam kurung N0 benar dan untuk semua bilangan bulat N lebih dari sama dengan N0. Jika P N0
P dalam kurung N0 ditambah 1 titik-titik PN benar, maka P dalam kurung N ditambah 1 juga benar. Presisi induksi yang lebih kuat mirip dengan induksi sederhana, kecuali bahwa pada langkah 2 kita mengambil hipotesis induksi yang lebih kuat, bahwa semua pernyataan P1, P2, P3, dan seterusnya sampai Pn adalah benar, daripada hipotesis yang menyatakan bahwa Pn benar pada induksi sederhana. Jadi, prinsip induksi kuat itu sama mirip dengan induksi sederhana. Kalau induksi kuat lebih rinci dengan bahwa sebuah pernyataan maupun 1, P2, P3, dan P seterusnya sampai Pn, sedangkan induksi sederhana hanya menyatakan bahwa Pn benar pada induksi sederhana. Satu pernyataan. Kalau di induksi kuat lebih banyak melakukan asumsi, memperbanyak asumsi. Prinsip induksi kuat memungkinkan kita mencapai kesimpulan meskipun pemberlakuan andaian yang lebih banyak. Prinsip induksi kuat kemungkinan kita mencapai kesimpulan. Jadi dengan prinsip induksi kuat memungkinkan kita mencapai kesimpulan lebih kuat gitu. Karena pemberlakuan andaian yang lebih banyak. Jadi pengumpamaan asumsi yang kita keluarkan dalam induksi kuat itu lebih banyak dibandingkan dengan induksi sederhana. Meskipun induksi kuat dan induksi sederhana itu mirip. Itu N potongan selalu diperlukan N kurang 1 langkah untuk memudahkan teka-teki itu. N tambah 1 potongan diperlukan N langkah. Bagilah N tambah 1 potongan N tambah 1 sama dengan N1 ditambah N2. Untuk menyatakan blok 1 dalam kurung N1 diperlukan N1 dikurangi 1 langkah. Blok 2, N2 diperlukan N2 dikurangi 1 langkah. Seperti itu, dalam kurung N kurangi N1 dikurangi 1 ditambah N2 dikurangi 1 ditambah 1. Terakhir sama dengan kita kelompokkan antara N1 dan N2, yaitu N1 tambah N2, N2 ditambah 1. N2 dari mana? N2 dari min 1 ditambah min 1, yaitu N2 ditambah 1. Sama dengan N ditambah 1 dikurangi 1 sama dengan terakhir, yaitu bentuk induksi secara umum. Bentuk induksi secara umum dibuat supaya dapat diterapkan, tidak hanya untuk pembuktian yang menyangkut himpunan bilangan positif, tetapi juga pembuktian yang menyangkut himpunan objek yang lebih umum. Syaratnya, himpunan objek itu harus memiliki keterurutan dan mempunyai elemen terkecil. Relasi binar kutip kurang dari pada himpunan X dikatakan terurut dengan baik bila memiliki properti berikut. Diberikan X, Y, Z elemen X jika X kurang dari Y dan Y kurang dari Z, maka X kurang dari Z. X, Y, Z merupakan elemen X. Jika X kurang dari Y dan Y kurang dari Z, maka X otomatis kurang dari Y. Karena X kurang dari Y dan Y kurang dari Z. Nah, otomatis X kurang dari Z karena X kurang dari Y dan Y kurang dari Z. Maka X ini X kurang dari Y. Kedua, diberikan X, Y, elemen X. Salah satu dari kemungkinan ini benar. X kurang dari Y dan Y kurang dari X atau X dengan Y. Diberikan X, Y, elemen X. Salah satu dari kemungkinan ini benar. Yang pertama, X kurang dari Y, dan Y kurang dari X atau X sama dengan Y. Tentu saja,
X kurang dari Y. Himpunannya X, Y, berarti X kurang dari Y. Bukan Y kurang dari X. Salah. Seharusnya Y lebih dari X. X sama dengan Y. Tidak, karena X kurang dari Y, dan Y lebih dari X. Maka yang mana adalah X kurang dari Y. Jika A adalah himpunan bagian tidak kosong dari X, terdapat elemen X, terdapat elemen X, huruf anggota A. Sedemikian sehingga X kurang dari sama dengan Y untuk semua Y. Dengan kata lain, setiap himpunan bagian tidak kosong dari X mengandung elemen terkecil. Satu, sekilas. Buktikan dengan induksi matematika bahwa N pangkat 5 kurang dari N. Habis dibagi 5. Untuk N bilangan bulat positif. Andaikan bahwa Pn adalah proposisi bahwa N pangkat 5 kurang N harus bagi 5 untuk N bilangan bulat positif. Seperti biasa, Anda berencana melakukan basis induksi. Untuk P dan kurung 1 merupakan bilangan positif terkecil. P dalam kurung 1 benar karena 1 pangkat 5 di sini semua N diganti dengan angka 1. 1 pangkat 5 dikurangi 1 sama dengan 0 habis dibagi 1 pangkat 5 1 kurang 1 sama dengan 0. Angka induksi masuk ke langkah 2 yaitu langkah induksi. Dalam kurung N ditambah 1 pangkat 5 dikurangi N tambah 1 sama dengan N pangkat 5 ditambah 5 N pangkat 4 ditambah 10 N pangkat 3 10 N pangkat 2 N ditambah N dikurangi N dikurangi N dikurangi 1. Ini merupakan N pangkat 5 tambah 5 N pangkat 4 tambah 10 N pangkat 3 tambah 10 N pangkat 2 tambah 5 N ditambah 1 merupakan uraian dari N ditambah 1 N ditambah 5 kali N pangkat dikurangi 1 jadi 5 N pangkat 4 5 kali 2 10 pangkat dikurangi 1 jadi yang pangkatnya tinggal 4 dikurangi 1 yaitu lebih pangkat 3 10 N pangkat dikurangi 1 jadi pangkat 2 5 N pangkat 1 dengan N pangkat 5 dikurangi N ditambah 5 N pangkat 4 tambah 10 N pangkat 3 tambah 10 N pangkat 2 ditambah 5 N sama dengan N pangkat 5 dikurangi N ditambah 5 ditambah N pangkat 4 tambah N pangkat 3 ditambah 5 N pangkat 2 ditambah. Terima kasih. Sekian dari saya.